Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, para asatizah, para tokoh yang sempat hadir, para orang tuaku, hadirin hadirat jamaah maghrib, jamaah isya, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa sampai lagi kepada malam Sabtu pertama di bulan ini. Insyaallah pada pembahasan yang lalu kita membahas bahwa bagaimana agama kita menempatkan orang lain di dalam hati. Jadi agama ata makada taponroi toleange sila surata okwatita pada bateta taroi watakkaleta okwatita. Tidak pas mungkin bahasanya karena saya tidak fasih berbahasa Bugis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kesimpulan terakhir kita yang lalu, bulan lalu, bahwa jangan tatap orang dengan membeda-bedakan dengan dirita. Apa yang orang senangi, apa yang kita senangi, pasti itu juga orang senangi. Apa orang yang tidak suka, yang kita tidak suka, pasti orang juga tidak suka. Begitu barangkali. Malam hari ini kita lewat jalur lain untuk membahas, masih ada kaitannya nanti dengan ukhuwah atau asih sempungata pada terupatau. Maka dia bawa tarujukan tak ini waruya fil athari, diriwayatkan pada satu asar, satu riwayat. Maka dari riwayat inna masalal mu'mini fid dunya kamathili janinin fi batni ummihi. Contoh ya reka Allah rapangan, seorang mukmin di dunia ini seperti janin fi batni ummihi, di dalam perutnya mamanya. Idza kharaja min batniha, nareko yero na okowatan nendokna masui, baka ala makhrajihi, terriwi, langsung menangis. Ala makhrajihi agana poteri, ala makhrajihi nasaba laipasu iku puange. Jadi ini alasannya Syekh Amin Kurdi ini. Dibilang perumpamaan kita kolino ye pada padai contohna Allah rapangenna anak-anak yang dikandung oleh mamanya. Iyoromatu narekoi pasui polewatan nendok na kupung Allah Ta'ala idapi ni wattunna terriwi. Nah, Syekh Amin Kurdi mengatakan, kenapa dia menangis? Baka ala makhrajihi, terriwi nasabak laipasu ipung Allah Ta'ala. Seakan-akan ini bayi mengatakan, puang, ma kita pasuka menyaman ni sedingon roku ukuatan nendokku, ma kita pasuka. Jadi dia menangis, kata Syekh Amin Kurdi. Sini di riwayat ini. Hatta idza ra'ad dau'a, gangkanna matu metta-metta-mettani, sudah bisa melihat ini bayi. Ra'ad dau'a, naitani cahaya, naitani indokna, naitani ambokna. Apa yang terjadi? Tadi menangis, kenapa dikasih keluar? Sekarang lam yuhibba ayyarji'a ila makanihi. De nana poji narekoi patamai perewei kuwatan indokna. Tadi suka sama perutnya mamanya, tapi setelah lihat lampu, lihat lingkungan, lihat pemandangan, oh enak balik di sini.
Ciani tama kuatan indokna memang tidak bisa, tapi seandainya dikasih kembali dia tidak mau. Nah, contoh apa ini? Maka deh riwayat wa kadzalikal mu'minu makutoni roto selenge ya jaza'u minal mauti mitau inarik komate. Masih lagi melok ni tu mate, masih lagi. Saya bonceng santri dari Enreka. Waktu itu hujan-hujan, lekoren. Saya tidak pernah bayangkan bahwa ada tanah dari atas memenuhi jalanan. Padahal saya kencang karena memburu mau pengajian. Saya jatuh, berguling-guling sama itu santri. Tetapi napoelo ipong Allah Ta'ala selama kak si bayo santri, tetong yero santri, tetong kak utanai, apa yang kamu pikirkan tadi ini? Dia bilang, kematian Ustaz. Nah. Langsung kematian, jadi takut mati. Manusiawi takut mati. Nah, makutoni ron wa kadzalikal mu'minu jazaa'u minal mauti makutoni ro to selengi maselengi nareko mate. Nah, fa idza abda ila rabbih nareko mate tongen ni matu sudah wafat kita nanti ini dan keluarga-keluarga kita itu sudah wafat. Lam yuhibba ayyarji'a ila makanihi makutoni ro ceyatoni so andainya lay pendek paima kosinrap. Jadi nanti ini kalau kata riwayat, narekomate nikmatu, letu ni ku alam barzah. Seandainya ditanya oleh malaikat, bagaimana? Mau naik? Jawab. Pada toyero dibilang, ini orang kalau sudah keluar dari perut mamaknya, tadi menangis. Magi mutarri. Baka ala makhrajihi. Terriwi nasaba. Nafikiri kimago dan rapasuka pung Allah Ta'ala padahal makasin yon roku kuwatan nindokku. Baka ala makhrajihi itu bahasa Arabnya, bahasa riwayat sini. Makutoni ronasan nabita nareko angkamopi okolino ye masih hidup begini. Aduh, kita takut mati. Ternyata nanti kita sementara hidup ini mencaji tosalla makasingi asalengeta makasingam peta seperti yang selalu kita bahas. Allah sekali naletu ko padang ko alam barzah. Maka anjak pale, andainya suruh naik, tidak mau. Kenapa? Lebih bagus dan lebih luas di sana. Seperti kalau bayi mengatakan, lebih maluap pale okulino ya daripada wetan nindokku. Persis sama kata riwayat. Kama la yuhibbul janin ayyarji ila batni ummihi. Ciatoni ro tomatewe untuk rewe menre, yang mukmin yang diterangkan, yang mukmin ini. Sebagaimana bayi tidak mau disuruh masuk ke perut mamaknya, begitu juga orang mukmin yang meninggal tidak mau naik karena dia sudah merasa nyaman di alam barzah. Begitu kata riwayat. Kenapa hadis ini ada kaitannya dengan pembahasan kita yang lalu? Karena insya Allah dosa-dosa tak kupung Allah Ta'ala ye megalado pasusuna. Ya kan? Megalado pasusuna. Maka dari Nabi ta nareko ongka agak senang sungai salo ya salo lalu koyolona tangna bolata lalu kro air sungai jernih lewat di yoki bek kalima lalan nasi sosebani kata Rasulullah masih ada kira-kira kotoran di badan tak? Tidak ada, sedangkan kita mandi 2 kali sehari bersih. Ini 5 kali mandi pasti bersih. Apa itu? Salat. Jadi insya Allah dosa-dosa kita ripal lawangan na 2 wetue laisus ini dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi megalada pasus sunnah. Di dalam riwayat Makkah Nabi tah as-salawatul khamsu ya sampajal 5 tueh wal jum'atu ilal jum'ati ripal lawanganna 2 juma' wa ramadhana ila ramadhana ripal lawanganna 2 lamalan mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabairu au kamakal ripal lawanganna 2 waktu sempaja ripal lawanganna 2 juma'
Ripal lawangan na dua ramalang. Yaro sampajangnya Jumae manca di pallolo na dosata. Ripal lawangan na dua waktu. Bukan main. Habis disapu bersih. Nah, ini kita sholat maghrib tidak tadi ini. Yaro sampajang magharibi. Tak narik kulai terima kupungan ta'ala amin. Na susuk mana sini na dosa pulih asra. Nanti kita sholat subuh insyaAllah besok. Yaro dosata mapamulai sah. Letu subuh lai susuk mana. Ini dosa kepada Allah. Ramadan. Wa Ramadana ila Ramadan. Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya dihapus oleh Ramadan yang terakhir. Ini tanggal di bulan ini insya Allah masuk Ramadan. Ya roh mancaji pas susuk palolona dosata dari Ramadan yang lalu, bahkan kalau Ramadan mampu menghapus dosa mapamula balega. Dan lain-lain termasuk ini sudah kita jelaskan semua bahwa pengajian yang kita lakukan hanya setengah jam ini dia akan mampu menghapus dosa, kata Sayyidina Umar, walaupun sebanyak gunung-gunung Tiham. Dan lain-lain pasti dekat tak menghapus dosa. Sikirita menghapus dosa, kata Sayyidina Ali, likulli syai'in sakala wa sakalatul qalbi dzikrullah. Sinin na tungke sewa-sewa angka mana pas susuk na papepacina atita adalah sikiri. Jadi zikir juga menghapus dosa-dosa tak. Mengaji juga begitu, tafakkur juga begitu, menghapus dosa semuanya. Bahkan salat sunnah rawatib yang kita lakukan, kata Rasulullah, man shalla fil yaumi wal lailati 12 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mampu salat 12 rakaat dalam sehari semalam, salat sunnah rawatib, Allah membangunkan satu rumah di surga. Kenapa dibangun rumah? Karena dia bersih dari dosanya. Zikir kita subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dai nabita nare koruting na jama ummaku yeri tungke purana masempajal 5 waktu. Muhyat khatayah walau kana misla zabadil bar, akan dihapus dosanya walaupun sebanyak busa di lautan. Dan lain-lain. Banyaknya penghapus dosa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini di riwayat najanciki riwayat makada ajak kami tahu letek alam dari dunia ini menuju ke barzah, menuju ke akhirat. Ajak kami tahu karena di sana bukan tempat yang jelek, tempat yang indah, tempat makaluang. Ajak kami tahu macika. Karena yang macika tania barzah, lubang kek buruk ya tuh, yang sempit itu lubang kubur, bukan barzah. Ya sengi alam barzah, alam makaluang. Tasa sesarawi, kesimpulan sesarawi, yaitu alangnya yang mau kita datangi. Tambah ke belakang, tambah meluang. Perut ibu pindah ke keluar, lebih meluangi bumi ini dari perut ibu. Mau ki misalnya sengi barzah, kata Said Sabiq, kalilah perut mamak tak dikali berapa? Sehingga sama dengan bumi, maka kalilah bumi, dikali berapa itu perutnya memata, sebanyak itulah juga luasnya itu barzah. Pindah ke akhirat, tidak ada mikala luas, karena itu adalah alam untuk selama-lamanya. Yang jadi persoalan adalah, bukan persoalan onrong, tapi persoalan apa yang kita bawa ke sana. Itu persoalannya. Namun misalnya Dubai, tempat yang sangat indah, kalau kita tidak bawa uang ke sana, kaki menderita. Amerika, tempat yang menjadi dambaan orang untuk pergi ke sana melihat bagaimana Washington DC misalnya. Tapi kalau datang ke sana, biar itu tempat yang indah, kalau kita bekal tidak bagus, akan menderita. Makutoni alam barzah. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini penghapus dosa tak untuk dosa kepada Allah, insya Allah banyak sekali. Satu yang mau kita bahas, ini kaitan dengan pembahasan sebelumnya. Apa itu? Dosa tak kepada sesama. Masih kriki, 50.000, subhanallah, la ilaha illallah. Dosa tak kepada orang tidak akan dihapus oleh zikir ini. Ini yang persoalan. Maka kita harus mawas di sini. Saya pakai kita nasabah upatama leku. Saya mendakwahi diri.
Kita harus mawas di sini. Kira-kira nareko mate kak matu, sudah hak selesai karo utangku? Ini pertanyaan. Kalau gajah mati meninggalkan gading, singa mati macan meninggalkan belang. Jangan sampai kita mati meninggalkan utang. Ini persoalan. Utang ini ruhul mu'mini mu'allakun baina samai wal ardi hatta yubda anhu dainuhu. Rohnya orang mukmin itu kalau meninggal nanti mu'allakun baina samai wal ard, tak gantungi antara langit dan bumi hatta yubda anhu dainuhu, sampai dilunasi utangnya baru bisa menyeberang naik. Kenapa ada roh dibahas di sini dengan langit? Karena rohnya orang yang meninggal diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laitiwi ilai buku ikum malaikat, untuk menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 min ri'mupi siruntu ipung Allah Ta'ala. Dan terkendala kalau ada utang hatta yubda anhu dainuhu, sampai dibayar utangnya. Ini PR bagi kita. Saya membaca buku-buku klasik. Buku-buku klasik itu menyarankan begini, komelok ti garek matindro, tajata indreta, maka kepada ini sekian, kepada ini sekian, kepada ini. Kemudian simpan di bawah bantal. Apa ini? Antisipasi aja kamu matindro kina materu, angkana dilairita lay wajareng oko ahli waris. Tapi kalau ahli waris tidak tahu, datang nanti penagih tidak diakui oleh ahli waris, akan menjadi masalah buat kita. Satu, utang. Baik. Ini problem dalam hubungan kepada sesama. Yang kedua adalah tongkai purai lepat diri yatinna, besar atau kecil pura lay bicarakan kejelekannya. Ini juga akan jadi masalah. Karena ini tidak bisa lay susu si bawa si kiri si bawa sempajangnya, tidak mampu untuk menghapusnya, karena Allah mengatakan minta kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu mari kita lihat pamasena pong Allah Ta'ala. Pamasena pong Allah Ta'ala adalah pong Allah Ta'ala melo bantui tawe engkai modosai kupadanna silusurna padanna rupatau. Bagaimana caranya? Allah melalui Rasulnya menganjurkan kepada orang untuk memaafkan, mengancam orang yang dendam. Kenapa? Allah mau membantu orang yang punya dosa sama orang. Ulama-ulama kita punya kesimpulan begini, narekoleirite kodalile agamai samanna makura parenta untuk milau dampeng. Iya mi parenta makaiga adalah parenta a beri dampeng. Jadi narekolei buka-buka ini dalile agamata, sedikit itu perintah makada ilau dampeng, sedikit. Iya mi maiga adalah beri dampengi, beri dampeng. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf. Berilah maaf. Itu yang banyak diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dendam-dendam tidak mau memaafkan orang diancam. Kenapa ini? Allah mau turun membantu sebagai pemasena, membantu orang-orang yang punya dosa sama orang. Tetapi kita walaupun tidak disuruh, aja lalu tak macapa. Jangan berani meninggal kalau dalam perasaan tak masih dek tasewa ada si bayaro, dek tasewa ada si bayaro, kamu pedosaku kaya. Kemudian kita cuekin, kita bikin masalah di alam barzah, kita bikin masalah ke alam mahsyar nanti, dan pada ujung-ujungnya kita akan terkendala untuk masuk surga. Saya menjadi takut juga menerangkan ini kalau ini kuterangkan Bapak Ibu. Di pesantren itu kubilangnya anak-anak, Nana, ya, kau berani ambil barangnya temanmu walaupun Indomie 1. Karena itu nanti akan menjadi penyebab terhalangmu masuk surga walaupun hanya dengan 1 Indomie kalau tidak dihalalkan oleh yang punya. Tapi agak toje anak tanian Indomie nalah. Makanya wali santri itu dilarang untuk membelikan barang mahal anaknya. Tak deh. Ya maklumlah anak-anak tidak paham. Tapi persoalan dalil kita sudah sampaikan semua. Tetapi terjadi, Bapak Ibu sekalian. Menurut Sesarawi mengatakan, agi-agi
punana tawe lette koidi de na halala maka iya orang perangi laitiwi iko padang mahsyar sayahmiluna ala zuhurihim, dia akan dia bawa di atas punggungnya. Jadi Allah itu mampu menghadirkan benda-benda yang dia sudah curi. Masjid-masjid ini bisa dihadirkan untuk menjadi saksi. Masjid Islami Center no kojolok mai cari jamaahmu, bisa datang dihadirkan ini masjid untuk mencari jamaahnya. Apa susah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ia ru perintah na pong Allah Taala na rekongka sewa-sewa na poilo makada mi makada kun jadi. Nah, ini menurut Syekh Sa'rawi benda-benda yang diambil orang akan dibawa ke padang mahsyar, Bapak Ibu. Mari kita bina ini anak-anak di rumah. Tabe, bina anak-anak di rumah. Karena insya Allah kalau kita insya Allah ini takut semua, ini orang-orang tua aku lebih duluan tahu dari saya. Persoalannya ini apakah anak di rumah kita jaga kehalalan yang dia punya. HP-mu baru dari mana itu? Misalnya, tiba-tiba anak tak beli mobil, dari mana itu? Tiba-tiba anak tak nabangunkan ki rumah, dari mana ini? Kejamanmu. Apa pekerjaan tak bisa beri rumah ini? Kenapa kamu kasih ke uang 10 juta ini dari mana ini? Apa kerjaanmu? Pegawai apa kok? Letek na warang parang koidi itu Bapak Ibu. Letek na warang parang koidi harus jelas judulnya. Harus jelas judulnya. Ini HP ku dari mana ini? Saya beli. Maka judulnya adalah jual beli. Halal ye, sebab saya beli. Ini suruh betak boleh tega ye. Saya beli online. Halal, sebab dibeli. Ada barang sama kita, tidak jelas judulnya, dari mana ini? Harus ditanya itu anak. Mau masuk surga di akhirat. Ditahan oleh mereka. Mau kemana? Tak masuk surga pun. Jolok. Engkau biasa, otomu, politega ye. Dihadirkan itu mobil. Politega ye. Siapa punya ini? Punyanya Yanu. Misalnya dia curi ini sama ini anak. Kota surga, parewe jauh ye otomu kepada dia. Mana itu? Sapai. Mapamula Nabi Adam lektu manusia pacapuro engkau mana si jepok kepada mahsyar. Kita mau sibuk mengembalikan mobil, mencarinya pun susah. Mencari orang-orangnya yang punya pun itu susah. Cerita yang sangat mengerikan dicerita oleh Nur Iskandar. Nur Iskandar Pandita Lopo Jawa, punya pesantren besar. Dia cerita riwayat begini. Nabi Musa alaihi salam, dia mampu mendengar suara orang okeki burue. Jadi orang disiksa, orang menyama-nyama okeki burue, nang kalingai ko Nabi Musa. Si diwetu Nabi Musa mendengar ada orang laicalla ko Allah Taala di dalam kubur, laicalla menjerit, terdengar oleh telinganya Nabi Musa. Lo kan Nabi Musa mak depe. Agama je dosata, ya. Agama je dosata laicalla ko Allah Taala. 10 ningare pitus sona laicalla ko Allah Taala agama je dosata. Maka dia biasa ia pembantu raja masa lalu. Ia biasa nasuruh kak raja na setiwi aju. Disuruh bawa gerobak mungkin atau naik apa itu kayu dia bawa. Kemudian lepang imandre kola lengit. Lepan na mandre angka sisa-sisa makanan di giginya. Na cippe iya rajue. Na cippe ajun na raja. Kemudian na pancaji pas isi. Ini tidak diminta halalnya. Cippe kayunya ini raja tidak diminta halalnya. Gara-gara itu na callagak pun Allah Taala berapa hari di sini. Apa? Kalau sudah begitu modelnya. Insya Allah Bapak Ibu kalau kita sebagai orang tua pertahankan ini anak kita. Mari jaga anak kita. Sebab kita hidup itu. Nah kita kan tidak ikut pengajian, tidak mau pesantren. Hati-hati dengan yang mereka punya. Itu HP-nya. Tiba-tiba ada HP barunya. Dari mana ini? Dari mana ini? Kalau kita sayang anak, jangan cuek. Benda yang diambil punya orang, kata Syekh Sa'rawi, akan dibawa ke padang mahsyar. Belum dikubur ini. Belum dikubur, dibicara. Sampai ke padang mahsyar. Lai parewa ipunana tahu ya kupung Allah Ta'ala. Kemudian makanya kupung Allah Ta'ala. Melo kotama suruga. Parewa mana ya tu kupundana?
akan hitung tahun untuk membalikan benda-benda ini karena pamula Nabi Adam letup manusia pacap kurang. Engkau mana si cepek-cepek? Menurut saya Amin Kurdi di sini satu tempat kaki ditumpuki oleh 1000 kaki sehingga tak lemak ya rorawai. On roy ganna tahu. Ada pernah antrian 25.000 di Jawa, mati lebih 5 orang barangkali, ibu-ibu terinjak-injak karena orang berdesakan. Bapak Ibu sekalian, ini hubungan dengan sesama. Oleh karena itu Islam turun mengatakan bere dampengi. Allah tidak mengatakan ilau dampengi. Kenapa? Aja lele suroki pasti jadi masalah kalau kita tidak minta maaf. Allah memerintah ini semuanya bere dampengi sebagai bantuan pammasena pung Allah Ta'ala untuk bantu itu madosai kepada nerupa tahu. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalas. Dia itu nahalala nareko engkau tahu dek nasewa ada melebihi 3 hari. Jadi Rasulullah mengancam 3 hari batasmu kamu dendam pada orang. Hari pertama dimaafkan, hari kedua dimaafkan, hari ketiga dimaafkan, hari keempat masih dendam. Kamu tidak mau menegurnya, kamu sudah terancam berdosa. Hari kelima berdosa, hari keenam berdosa, hari ketujuh berdosa terus. Kalau masih dendam terus, maka dendam yang kamu simpan di sini itu adalah bibit-bibit najis batin yang kamu simpan di hatimu. Menurut siapa itu? Tanya iya makada. Saya Amin Kurdi makada di sini. Makada guru takwe, ketahuilah bahwa sifat-sifat jelek yang kamu simpan di hatimu adalah najis batin. La yumkin takarrubu ilal hadratil ilahiyatil qudusiyah. Tidak mungkin kamu makdepe ke kupuangin nari kota pelihara itu. Ancaman bagi orang yang dendam tidak mau memaafkan. Karena Allah ingin membantu orang-orang yang berdosa supaya nareko mate matu lepek mani dosana siap untuk menjadi penghuni surga. Ibu sekalian, tidak selesai pembahasan ini, Isa sudah masuk, tinggal 1 menit. Jadi pembahasan kita adalah terkait dengan tempat yang kita tempati di alam barzah dan di alam akhirat. Onrom makasing, tempat yang nyaman. Cuma persoalannya, bagaimana kita bekalta membawa hati ini ke sana. Lepek moga dosa-dosa tak kupuangnya, insya Allah kupuang Allah Ta'ala pas susu nama kega. Yang jadi masalah adalah dosa-dosa kepada sesama. Saya selalu ingat bahwa kalau saya ceramah begini, saya sebenarnya mengeri juga Bapak Ibu sekalian. Maka kita saling mendoakan, tidak berarti bahwa saya yang ceramahkan, saya yang sukses di dalam pengamalan ini. Insya Allah, belum selesai pembahasannya. Kita akan membahas untuk pertemuan selanjutnya, bagaimana Allah membantu orang yang selalu mau memaafkan, dan balasannya insya Allah. Yang jelas kita sampai pada suatu titik mengatakan narekong kamo pada saat aku pada tarupa tahu mate ki problem besar. Sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kalau kita panjang umur mungkin sudah fi Ramadan. Ya sudah fi Ramadan. Disambung pengajian tak kalau panjang umur. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.